Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahmani wa jami'an. Di sini kita baca kitab Isbahul Ja'i' bi Adabil Islam. Di sini istihbabu laqil asabi wal qas'ah. Disunahkannya menjilati jari jemari dan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ayyahu hatta yaqaha aw yaqah. Bila salah seorang kalian makan makanan, fala yamsah yadahu, janganlah dia mengusap tangannya sampai yaqa, sehingga dia menjilati jari-jari jemarinya atau menjilatkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fawaid al-hadis wa ma yata'allaqu biha, faedah-faedah hadis dan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama, istihbab laqil asabi, disenanginya menjilati jari jemari ba'da al-akal, setelah makan. Muhafadah ala tandifiyah, untuk menjaga kebersihan jari jemari. Wadaf anil kiber, dan untuk menepis kesombongan. Ini di antara bimbingan Rasulullah SAW apabila kita makan dan kita selesai makan, kita tidak terburu-buru mencuci tangan, tetapi kita bersihkan jari jemari dengan dijilati. Ini tujuannya agar bersih dan untuk menepis dari kesombongan. Wal amru fi, perintah pada hadis ini, perintah janganlah mengusap atau mencuci sampai engkau menjilati, sampai dia menjilati jari jemarinya. Perintah di sini dibawa kepada sunnah dan bimbingan menurut jumhur, indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Jadi ini sunnah. Ini banyak kaum muslimin tidak mengenal sunnah ini. Mereka terbiasa setelah makan langsung cuci tangan tanpa menjilati jari jemarinya. Wa hamluhu ala ahlu dhahiriyah, pendapat dhahiriyah, mereka membawa hadis ini alal wujub, bahwasanya perintah ini perintah yang wajib, harus dilaksanakan. Ini menurut madhab dhahiriyah. Jadi kalau wajib, kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa. Mayoritas ulama tadi disebutkan ini sunnah, tidak sampai taraf wajib. Dan walaupun ini tarafnya sunnah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di mana banyak kaum muslimin mereka tidak mengenal sunnah ini, dan bahkan di antara mereka ada yang merasa jijik atau merasa kotor. Kemudian faedah hadis yang kedua, yaitu al-hikmah fi laqil asabi, hikmah pada menjilati jari jemari, wa talabul barakah, yaitu mencari berkah. Jadi kita menjilati ini
tujuannya mencari agar makanan yang kita makan ini berbarokah. Dengan makanan yang barokah, insya Allah akan membantu dalam ketaatan-ketaatan agar badan kita sehat dan lain sebagainya. Walaysa li ajli qillatil ma, dan ini bukanlah karena kurangnya air. Kama fahimau ba'dun nas, sebagaimana ini dipahami sebagian manusia. Jadi orang-orang menyatakan di Arab sana kan kurang air, jadi wajar kalau habis makan dijilati. Nah, ini kita di sini banyak air, air sampai sisa-sisa, beda sama di Arab sana. Nah, ini keliru anggapan seperti ini. Rasulullah SAW mencontohkan demikian karena ada hikmah-hikmahnya, bukan karena kekurangan air di masa tersebut. Dalam hadis disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi wasafhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan piring. Jadi memerintahkan untuk apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albar. Sesungguhnya tidak tahu pada makanan barokahnya. Jadi makanan yang menempel pada jari jemari ini yang ada barokahnya. Atau yang menempel pada piring itu yang ada barokahnya. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk dijilati. Berkata Al-Khattabi, kala Al-Khattabi berkata Imam Al-Khattabi, qad aba qaumun laqal asabi. Ada suatu kaum, ada sekelompok orang, ini mereka menganggap aib, menganggap jelek menjilati jari jemari, apalagi makan di restoran ya, banyak orang-orang kaya di sana. Nah ini mau jilati malu atau jijik. Nah ini kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tidak usah perhatikan tanggapan orang lain. Kita jalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita cari barokahnya. Kita cari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kemudian malu karena dilihat banyak orang. Yang melihat enggak hanya tetangga, yang melihat orang-orang punya jabatan, Pak Camat atau Pak RT atau Bupati, ini makan sama mereka menjilati, rasanya malu. Jangan malu. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Li'anna turfah afsada ukulahum, karena kemewahan hidup ini merubah akal-akal mereka. Ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah, ini akal-akal mereka rusak gara-gara kemewahan tersebut. Merasa ini jijik, ini jelek, ini jorok, padahal ini sunnah Rasulullah. Wa ghayyara taba'ahum asyaba wa tukhmah. Rasa kenyang dan rasa rakus ini merubah tabiat-tabiat mereka. Ini kalau seharusnya kaum muslimin itu tunduk pada syariat, tunduk pada bimbingan Rasulullah SAW. Tapi karena mereka hidup dalam kemewahan, hidup serba kenyang, serba enak, akhirnya mereka pun lalai. Mereka tidak perhatian dengan bimbingan Rasulullah SAW.
Wa za'amu anna laqal asabi mustaqdal. Bahasanya mereka beranggapan menjilati jari jemari ini merupakan perkara yang jijik dan perkara yang kotor. Nah, ini Imam Khattabi mengajak kita berpikir. Awalam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, tidakkah mereka mengerti, analladzi ala asabihi juz'un minalladzi akalahu. Ini, apakah mereka tidak mengetahui yang ada pada jari jemari mereka ini bagian dari yang mereka makan. Ini. Jadi yang mereka makan kemudian ada yang nempel di jari jemari. Nah, ini yang ada di jari ini di antara yang mereka makan. Kenapa merasa jijik? Kenapa merasa kotor? Fala yatahasya minhu illa mutakabbir wa tarfih tarikan lisunnah. Tidaklah menjauhi hal tersebut, tidaklah menghindari menjilati jari jemari kecuali orang yang sombong, orang yang suka kemewahan, itu orang yang sok mewah, dan dia orang yang suka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini jadi ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka dengan kemewahan, suka sok bahwasanya dia hidup mewah, akhirnya meninggalkan sunnah ini, tidak mau menjilati tangan, tidak mau menjilati piring. Naqalahu al-Aini fi Umdatil Qari. Ini ucapan Al-Khattabi ini dinukil oleh Al-Aini dalam Umdatul Qari. Qala al-Allamah Al-Albani rahimahullah, berkata Al-Allamah Al-Albani, semoga Allah merahmatinya, summa annahum la yal'akuna asabi'ahum. Kemudian bahwasanya mereka tidak menjilati jari jemari mereka. Bal innal kasirin minhum ya'tabiruna dzalika qillata dauk wa ikhlali bi adabit ta'am. Bahkan mayoritas mereka, kebanyakan dari mereka menganggap menjilati jari jemari ini qillata dauk, yaitu mengurangi cita rasa. Yang tadinya rasanya nikmat, ketika dengan menjilati tangan, wah rasanya beda. Jadi hilang rasa yang nikmat tadi. Ini anggapan mereka. Wa ikhlal bi adabit ta'am. Dan mereka menganggap dengan menjilati seperti itu, menjilati tangan, menjilati jari jemari, ini menyimpang dari adab-adab makan. Ini namanya orang-orang yang hidup mewah ya. Mereka makan saja ada aturannya. Sendok atau garpu ditaruh di depan atau di samping kanan atau samping kiri. Nanti gelas ditaruh mana. Terus nanti cara makan sendoknya menghadap kemana. Ini mereka terlalu banyak mengatur dengan aturan-aturan tersebut. Dan mereka punya aturan sendiri. Kalau makan tidak dihabiskan. Nah, ini siapa? Apakah Islam mengajarkan demikian? Ini ajaran-ajaran dari orang-orang kafir. Mereka taklid dengan orang-orang kafir. Walidzalika ittakhadhu fi mawaidihim manadil minal warak al-khafif an-nasyaf al-ma'ruf bi kilingkus. Oleh karena itu mereka ketika makan, mereka telah menyiapkan di meja-meja mereka sapu tangan dari kertas, yaitu tisu, sapu tangan dari kertas tipis dan kering yang terkenal dengan kilingkus. Nah, kilingkus ini bahasa kita mungkin tisu ya.
fala yakadu ahaduhum yajidu syai'an minaz zuhumah fi asabihi. Salah seorang mereka tidaklah mendapati sesuatu dari lemak yang ada di tangannya atau bahkan pada bibirnya illa badara ila masjid alik mindil, melainkan mereka bersegera mengusap di bibirnya, di jari jemarinya dengan mindil, dengan tisu tersebut. Khilafan linnasil hadis, ini menyelisih dari hadis. Wa amma laqus safah ay laq 'alaiha minat ta'am bil asabi fa innahum yastahjinunahu ghayatal istihjan. Ini tadi mereka kalau tangannya kotor langsung segera diusap dengan tisu. Adapun menjilati piring, yaitu menjilati sisa-sisa makanan yang pada jari jemari, fa innahum yastahjinuna, sisa makanan dengan jari, ya, menjilati sisa makanan yang ada di piring dengan jari jemari. Fa innahum yastahjinuna ghayatal istihjan, mereka mengecam, mereka sangat mengecam, menganggap orang yang seperti orang yang kaliran, atau bahasa di sini keluwen, memakan bakso, baksonya dihabiskan, kuahnya dihabiskan, masih kurang, masih dijilati lagi. Nah, ini orang yang melihat, ih, ini orang keluwen nih, nggak pernah makan bakso, atau makan yang lain seperti itu. Wayan sibu nafa'ilau ilal bukhl wal syarahah fit ta'am, dan mereka kebanyakan orang-orang yang berilmu, mereka menisbahkan pelakunya, orang yang melakukan ini, orang yang menjilati piring ini, disifati dengan kikir, awis syaraha, atau rakus dalam makan. Wala ajab fi dzalik minal ladzina lam yasma'u bihadzal hadis fahum bi jahilun. Ini tidak mengherankan hal ini muncul, yaitu anggapan seperti muncul dari orang-orang yang tidak mendengar hadis ini. Fahum bi jahilun, mereka jahil, mereka tidak mengerti tentang hadis ini. Nah, ini bisa dimaklumi, bisa wajar, dianggap wajar, karena mereka orang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, sehingga menganggap ini sesuatu yang aneh, orang yang rakus, orang yang jorok. Nah, ini orang bodoh seperti ini karena mereka tidak tahu ilmunya. Wa innamal ajab, yang sangat mengherankan, minal ladzina yusayyirunahum, ada orang-orang yang dia hanya mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan sekitarnya. Wa yudahinunahum, dia itu orang yang berbahasa basi. Wa hum bi alimun, padahal dia orang yang berilmu, orang yang mengerti hadis ini, orang yang paham dengan hadis ini, malah ikut-ikutan tradisi, ikut-ikutan orang jahil dalam rangka basa-basi. Ini jadi kita sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita jangan minder melakukan hal ini, walaupun di tempat-tempat yang di sana banyak orang kaya, banyak orang yang hidup mewah. Di samping kita mengamalkan sunnah, kita juga mendakwakan sunnah, mengamalkan sunnah agar orang-orang mengetahui inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Summa tajiduhum jami'an qad ajma'u ala syakwa min irtifa'il barakah min rawatibihim wa arzakihim. Nah, ini mayoritas manusia kan tidak mau menjilati jari jemari, menjilati piring setelah mereka makan. Nah, ini kemudian engkau dapati mereka seluruhnya sepakat, mereka mengeluh bahwasanya tidak ada barokah pada gaji-gaji mereka dan rezeki-rezeki mereka. Banyak orang yang mengeluh padahal gajinya 4 juta dalam sebulan atau bahkan puluhan juta. Ini merasa kurang terus. Kok kayaknya gaji habis, nggak ada barokahnya. Mahma kana musian fiha alaihim, betapapun luasnya rezeki yang mereka dapat, gaji yang mereka dapat, betapapun luasnya, mereka merasa tidak ada barokahnya. Kenapa? Wala yadruna anna sabab fi dzalik, dan mereka pun tidak mengetahui, tidak mengerti bahwasanya sebabnya hal tersebut. Innama huwa i'radum an anittiba'i sunnah nabiyihim, karena mereka berpaling dari mengikuti sunnah nabi mereka. Mereka tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, akhirnya mereka pun tidak mendapatkan barokah. Kehidupan serasa sempit, padahal hartanya di mana-mana ada, tanahnya di mana-mana, rumahnya ada, sahamnya di mana-mana. Ya, investasi di sana, investasi di sini. Ini merasa kurang dan kurang karena mereka berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Wa taqlidihim li'ada'in dinihim, dan mereka membebek kepada musuh-musuh agama. Itu mereka ikut-ikutan orang kafir. Yang jadi tolak ukur mereka orang-orang kafir. Bagaimana orang kaya cara berjalan. Nah, ini ada aturannya, beda dengan orang-orang kaum muslimin. Orang muslim yang tidak hidup mewah, jalan ya jalan, yang penting menyombongkan diri, mengikuti sunnah Rasul, jalannya cepat dan menunduk. Nah, ini kalau mengikuti kebarat-baratan, cara jalan diatur, cara makan diatur. Nah, ini aturannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Fi asalib hayatihim wa ma'asyim, dengan cara-cara kehidupan orang kafir dan pola hidup mereka. Fasunnah as-sunnah ayyuhal muslimun, jagalah sunnah wahai kaum muslimin. Peganglah sunnah Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Jadi dengan kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita hidup dengan bahagia, hidup penuh berkah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan kalian semua dikembalikan, dikumpulkan. Ini ucapan Asy-Syaikh Al-Albani terdapat pada silsilah sahihah. Kemudian faedah berikutnya, al-murad bil barakah huna, yang dimaksud dengan barakah di sini ma yahsulu bi at-taghdiyah, mendapatkan nutrisi,
dengan hal tersebut, dengan menjilati jari jemari, dengan menjilati apa yang ada di piring, ini mendapatkan nutrisi. Nah, ini mungkin kalau orang-orang yang tahu tentang kedokteran, tahu tentang kesehatan, mungkin dia meneliti bahwasanya di jari jemari ini ada bakteri-bakteri baik yang bisa memperbaiki pencernaan. Nah, ini kita sebagai kaum muslimin tidak perlu meneliti seperti itu. Dengan kita menjalankan sunnah, ini sudah mendapatkan nutrisi. Wa taslam akibatuhu min ada, dan selamat dari dampak-dampak negatif, wa amrod, dan dampak-dampak dari penyakit. Ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti bimbingan Rasulullah, bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Kita tahu sendiri, mereka orang-orang yang mengikuti sunnah dengan benar, mereka menjalankan sunnah Nabi, mereka jarang terkena penyakit. Berbeda dengan orang-orang yang hidup mewah, hidup serba ada, kemudian dengan meninggalkan sunnah, mereka ditimpa penyakit-penyakit yang mengerikan, penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit-penyakit yang lain. Ini beda dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Walaupun makan tempe, makan kangkung, tapi barokah dibanding orang yang tiap hari bisa makan daging, makan ikan. Wa yuqawi ala ta'atillah ta'ala wa nahwi, dan dengan hal tersebut mendapatkan barakah, yaitu bisa menguatkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan semisalnya. Wallahu a'lam. Jadi dengan menjalankan sunnah, maka akan kuat puasa Senin Kamis, kuat untuk bangun malam, kuat untuk tahun membantu sesama. Ini barakah yang dapatkan dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi anna lit ta'am hurmah yan bagi at-tahafut 'alaiha. Pada hadis ini bahasanya makanan ada kemuliaan. Pada makanan itu ada kemuliaan yang semestinya untuk dijaga. La yang bagi an yang sila yadahu, tidak semestinya dia mencuci tangannya setelah makan, sebelum dia menjilatinya. Jadi dia di tangannya masih banyak yang menempel makanan, kemudian dia mencuci. Ini tidak semestinya. Faya cerita ma'al miyah al-wasikhah. Maka kalau dia sebelum menjilati kemudian langsung mencuci, makanan tersebut akan mengalir bersama air kotor. Wal akdar, dan makanan tersebut akan mengalir bersama kotoran-kotoran. Wal abwal, dan makanan tersebut akan mengalir bersama kencing. Fa inna hadza min kufranin ni'mah wa ihanatiha. Demikian ini bentuk kufur nikmat dan meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mendapatkan makanan ini nikmat. Harusnya makanan ini dimuliakan, jangan disia-siakan. Ini dengan entengnya langsung mencuci tangan tanpa memandang bahwasanya makanan itu ada kemuliaan. Walakin alaihi an yal'aqa yadahu wa asabi'ahu hatta la yabqa fiyar minat ta'am ar-rasikh. Akan tetapi wajib baginya semestinya dia menjilati tangannya, menjilati jari jemarinya sampai tidak tersisa
bekas makanan, sisa-sisa makanan yang menempel. Nah, ini mungkin bagi yang sudah menikah bisa mengamalkan ini. Yang pertama tadi dia menjilatinya atau menjilatkannya. Ini menjilatkannya. Ayul iqa man lahu alidalah. Dia menjilatkan jari-jarinya kepada orang yang bisa bermanja-manja dengannya. Siapa? Kal walad, seperti anak-anaknya, wazaujah, dan istrinya. Nah, ini kalau yang sudah nikah bisa seperti ini. Bisa ketika dia enggak mau menjilati sendiri, bisa dijilatkan ke anaknya atau istrinya yang menjilatinya. Nah, ini bentuk bimbingan Rasulullah SAW. Ini bentuk keharmonisan. Rasulullah membimbing keluarga, suami istri, anak agar hidup harmonis, agar hidup bahagia. Di antaranya dengan seperti ini, bisa saling menjilati tangan setelah makan. Ja'a fi fatwa al-lajnah daimah, ada dalam fatwa al-lajnah daimah, yajibu hifdzu ta'am al-baqi lil marrah asaniyah, wajib menjaga makanan yang sisa makanan berikutnya untuk dimakan berikutnya. Jadi kita makan misalkan udah kenyang, masih sisa, nah ini disimpan, ditutupi atau dimasukkan dalam kulkas yang punya kulkas. Kalau enggak punya ya ditutupi agar terhindar dari lalat, dari kotoran-kotoran. Au it'amahu al-muhtajin, yaitu kalau dia tidak mau makan untuk berikutnya, maka berikan makanan tersebut kepada yang butuh, kepada orang-orang yang butuh. Jadi jangan dikira sekarang ini nggak ada orang kekurangan. Ini banyak beras di mana-mana, banyak makanan di mana-mana. Setiap jalan aja ada warung sate, warung gulai, warung bakso. Nah, ini nggak ada orang kekurangan. Ini jangan mengira seperti ini. Banyak orang-orang yang kekurangan yang kita mungkin tidak tahu. Fa'ilam yujadu fal hayawanat, ini apabila tidak didapati orang yang butuh, maka dikasihkan hewan pun tidak mengapa. Jadi intinya tidak dibuang sia-sia, tidak dibuang di selokan atau tidak dibuang ke sampah. Walau ba'da tajzifi fihi liman yatayassar lahu dalik. Seandainya setelah dikeringkan pun tidak masalah. Jadi makanan tersebut dijemur, dikeringkan, kemudian dikasihkan kepada kasihkan ayam atau kasihkan burung. Liman yatayassar lahu dalik, bagi orang yang ada kesempatan, ada kemudahan. Terkadang kan karena kesibukan dia tidak bisa menjemur atau karena musim hujan tidak bisa jemur, langsung kasihkan makanan tersebut kepada hewan-hewan. Atau misalkan dia tidak memiliki hewan piaraan, ya kasihkan tetangganya yang punya, ini buat bebekmu, buat mentakmu, ini nasi sisa. Intaha, ini selesai fatwa dari Lajnah Daimah. Waqala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Baz, amas wal luhum wa anwa'ul at'imah fala yajuz tarhuha fil bayarat. Adapun roti, daging dan berbagai macam makanan, berbagai jenis makanan, fala yajuz, tidak boleh tarhuha, dibuang, fil bayarat, di septic tank. Nah, ini terkadang terjadi demikian ya.
Nah ini bal yajibu daf'uha ila man yahtaju ilaiha. Akan tetapi wajib semestinya diberikan kepada yang membutuhkannya. Awada'aha fi makanin bariz la yumtahan. Atau misalkan dia tidak mendapati butuh, maka makanan tersebut, sisa makanan tersebut dia letakkan di tempat yang kelihatan, la yumtahan, agar tidak dihinakan. Misalkan ditaruh di tempat yang tinggi biar makanan tersebut bisa dimakan hewan atau diambil orang yang butuh. Roja'a an yakhudaha man yahtajua ila dawabi. Ini dengan harapan kenapa makanan tersebut ditaruh di tempat yang kelihatan. Harapannya ini makanan ini diambil oleh orang-orang yang butuh. Kemudian orang butuh tersebut untuk memberi makan hewannya, yang piara ayam, piara apalagi mentok, melihat pas di rumah, pas tokonya sudah tutup. Nah ini makanan sisa. Akulu ayo makanan tersebut dikan oleh sekian dan burung. Wala yajuz wada'aha fil qumamah. Ini tidak boleh meletakkan tersebut bersama sampah di dalam. Wala fil mawadi al-qadrah di tempat-tempat yang kotor. Wala fit tariq, dan tidak pula meletakkan di jalanan. Ini jangan taruh di jalan. Tujuannya biar kering, biar cepat kering, taruh di jalan. Nah ini antum bukan jemur tapi menyakiti orang yang jalan. Nah, kalau jemur tidak di situ, jemur di tempat-tempat yang tidak dibuat lalu lalang manusia. Kalau di jalan itu bukan jemur, tapi mengganggu orang yang lewat. Atau didapati di sekitar sawah, jalan-jalan sekitar sawah itu biasanya di situ dilempar tikus mati, dilempar ular mati. Tujuannya biar cepat hilang, tapi ini mengganggu orang yang jalan. Dengan dilindas mobil atau dilindas motor, hewan-hewan tersebut hancur dan musnah. Mungkin tujuannya itu, tapi hal ini menyakiti orang yang lewat. Lima fi dzalika minal imtihan laha, dimana kalau dibuang di jalanan ini makanan-makanan, kalau dibuang di jalanan ini merupakan menghinakan makanan tersebut. Padahal makanan memiliki wa idza man yasluku tariq, dan hal ini bisa menyakiti orang-orang yang melewati jalan tersebut. Intaha fatwa al-islamiyah. Selesai fatwa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini jadi setelah kita tahu bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah SAW dalam menyikapi makanan yang sisa pada tangan, pada piring, maka kita semestinya bersemangat untuk mengamalkannya dan menjaga sunnah-sunnah tersebut. Di samping kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan barakah dari hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.